followers setia Info Lowongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Nah, kali ini saya ditemani oleh seorang chef dari salah satu hotel di area Canggu, yaitu di Canggu Dream Village. Nah, beliau adalah seorang head chef di sini. Di sini saya akan mengupas tuntas tentang gimana sih caranya teman-teman yang terutama fresh graduate ya. Gimana caranya kalian itu bisa masuk ke dunia perhotelan. Mungkin yang cita-citanya pengen jadi chef di hotel. Nah, kita akan cari tahu dari Chef Komang. Tapi sebelumnya nih, kita biarkan dulu atau persilakan dulu Chef Komang untuk memperkenalkan diri. Chef Komang, tolong disapa dulu followers setia Info Lowongan Bali. Selamat sore kepada followers Info Lowongan Bali. Saya Chef Komang Swendra dari Canggu Dream Village. Saya bekerja baru 1 tahun di sini sebelum COVID dan sekarang kena COVID. Sekarang sudah kena COVID ya. Tetap kita semangat untuk dunia kulineri. Gitu. Iya, luar biasa Chef. Nah, Chef kalau boleh tahu nih, ini kan di Canggu Dream Village memang karena baru juga ya hotelnya, jadi memang makanya kenapa tadi baru setahun. Nah, di sini saya juga pengen ini nih Chef, pengen cari tahu buat teman-teman juga di rumah, teman-teman yang lagi menyaksikan kita nih, gimana sih caranya menjadi atau gimana caranya melamar untuk menjadi seorang cook di hospitality, karena banyak banget teman-teman kita itu yang kayak belum tahu nih caranya dan syaratnya apa aja gitu. Nah, mungkin sebelumnya kita mulai dulu dari kalau misalnya di hotel nih Chef. Iya. Nah, untuk menjadi seorang cook itu biasanya dasarnya basicnya yang dipunya itu apa? Ya, kalau ingin menjadi seorang cook itu intinya kita harus tahu basic daripada kitchen itu sendiri sebagai seorang cook seperti itu. Karena di sini ada 8 standar daripada kita menjadi seorang kitchen. Yang pertama itu ada kita basic di kitchen harus kita ketahui. Pertama itu basic knowledge, kedua menu engineering, ketiga planning menu, budgeting, resipi, dan controlling food, seperti itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan terus belajar terus tentang di kitchen, seperti itu aja. Oke. Mungkin nggak sih buat teman-teman kita mungkin yang belum pernah punya pengalaman di hotel sebelumnya Chef, tapi mereka tuh sangat suka masak. Kira-kira gimana mungkin caranya Chef supaya mereka tuh bisa kerja di hotel? Oh, itu bisa karena pemahaman tentang cooking standarisasinya mereka sudah tahu. Nah, tinggal untuk memperdalam dunia kulineri itu kita harus dituntun oleh salah satu yang namanya seorang head. Di sana akan kita dituntun dan belajar, akhirnya kita bisa seperti itu. Standarisasi, sanitasi tentang vegetable semuanya akan kita ketahui seperti itu. Tapi kayaknya walaupun kelihatannya cuma masak-masak doang nih Chef, kelihatannya kan kayak gampang, semuanya udah ada resepnya gitu. Tapi ternyata saya lihat itu banyak sekali yang harus diperhatikan ya, standar-standar untuk menjadi seorang chef, terutama di dunia profesional kayak gini ya. Kayak tadi itu ada hygiene dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya nih Chef, kalau training dulu nih, kalau training itu biasanya Chef nyarinya itu anak yang seperti apa untuk bisa join menjadi salah satu timnya Chef Komang? Kalau saya mencari training, yang penting dia punya niat untuk belajar dan semangat untuk belajar, sehingga kita dengan gampang menuntun. Tapi kalau niat belajarnya agak sedikit, mungkin kita agak sulit menuntunnya, karena setiap kita mengajari atau melatih seorang itu, dari murid atau anak training itu sendiri harus mencatat semua yang telah kita kasih tahu ke anak training itu sendiri, dan biar mereka itu bisa belajar di rumah. Apa standar dari, misalnya kita buat menu A, itu apa ingredientnya, bagaimana cara cookingnya, mereka harus
tetap mencatat seperti itu. Sampai di rumah dia belajar, sampai di hotel mereka praktekkan lagi seperti itu yang harus mereka lakukan selama training di Hotel Canggu Dream Village. Itu yang saya terapkan. Betul. Karena selama ini juga kalaupun mereka sekolah atau kuliah mungkin lebih banyak teorinya ya Chef ya ketimbang prakteknya ya. Maka dari itu ketika mereka di dunia kerja udah terjun untuk training, harusnya di situ udah kesempatan emas ya Chef ya. Iya, kesempatan untuk emas. menyuri ilmunya Chef Komang, seharusnya kayak gitu. Menyuri resep-resepnya nih kayak gimana caranya bikin ini enak kayak gitu. Oke, Chef, kalau menurut Chef, gimana tanggapan Chef mengenai anak-anak muda sekarang nih? Banyak banget memang yang magang, tapi mereka tuh kayak cuma datang absen, tapi kayak nggak ada semangat untuk mengejar cita-cita mereka gitu. Cita-citanya tuh tinggi, pengen kayak Chef Komang, nanti jadi head chef suatu saat. Tapi ternyata pas training itu kayak gampang down, jadi kerjaannya banyak dikit langsung ngeluh, besoknya izin sakit gitu Chef. Gimana biasanya cara menghadapinya? Kalau kita menghadapi hal training-training seperti itu atau muda sekarang ini ya, karena mereka tidak punya kepercayaan diri sebenarnya. Terjun di dunia kulineri atau menjadi seorang kitchen atau cook, dia itu harus punya kepercayaan diri. Misalnya di bagian tes, saya bisa. Nah itu dalam hatinya mereka harus ada komitmen saya bisa seperti itu. Dan saya harus menjadi yang lebih baik. Nah ketika kepercayaan dirinya mereka berkurang, di sanalah akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang mereka ngaku sakit segala macam karena dalam dunia kitchen itu keras. Kerasnya bagaimana? Di sana kan kita gembleng mereka supaya yang tidak bisa menjadi bisa seperti itu. Setidaknya mengenallah item-item yang ada di kitchen itu sendiri dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan memang ya kalau di kitchen itu memang nggak gampang ya Chef ya, karena memang banyak banget yang harus dihafal ya Chef ya. Itu tadi bahasa Inggris iya, bahasa Indonesia juga iya gitu, karena resep-resepnya kan juga beraneka ragam ya Chef ya. Kita pakai bahasa Inggris juga di sana karena kan kita kan dunia pariwisata. Betul. Produk kita itu ya kebanyakan kayak ada menu western, Eropan food kayak begitu ya, itulah kenapa kita itu harus juga memahami tentang bahasa Inggris itu sendiri, sangat penting banget. Nah sekarang nih buat adik-adik nih ya yang sekarang lagi sekolah mungkin belum lulus ya, nih mulai didengar kata Chef Komang, ternyata bahasa Inggris itu juga penting loh. Walaupun kalian itu nantinya cita-citanya menurut kalian orang cuma di dapur doang, justru itu juga penting buat kalian. Itu tadi karena resep-resepnya kan kita nggak cuma masak Indonesian food gitu. Kalau mau Indonesian food doang ya kalian juga nggak maju-maju ya Chef ya. Semuanya harus kita dalami dan kita pelajari karena kesempatan masih muda itu kesempatan untuk belajar dan belajar. Seperti itu. Karena dulu awalnya saya juga sebagai seorang steward, di mana saya belajar melihat chef-chef saya yang dulu, gimana kinerjanya, bagaimana cara kerjanya. Nah dari sanalah saya berkomitmen karena mereka juga mengajarkan saya tentang disiplin, bagaimana disiplin waktu, kadang-kadang loyal sama waktu. Karena itu untuk diri saya sendiri, akhirnya saya bisa belajar dan tidak lupa terus bertanya kepada master chef saya sendiri seperti itu. Keren, ternyata Chef Komang dulunya steward ya. Seorang itu steward. Keren. Steward itu ngapain sih Chef? Biar teman-teman kita tahu nih. Kalau steward itu ya bersih-bersih di kitchen, cleaning, general cleaning, cuci piring kayak begitu. Kalau kerjaan steward, kadang juga inventory yang namanya piring, plate seperti itu. Jadi sebenarnya kalau steward itu nggak ada sangkut pautnya justru sama masak-memasak ya Chef ya. Tapi keren banget bisa jadi seorang head chef. Artinya memang semuanya itu nggak langsung manis jadi seorang cook gitu ya. Ternyata chefnya pun dulu jadi steward dulu, tukang cuci piring lah gitu ya, bahasa yang kita kenal gitu. Tapi ternyata sekarang bisa seperti ini ya Chef ya. Itulah karena saya sendiri ya mengalami hal seperti itu. Dari steward itu melihat loh keren loh. Ketika orang memasak kita lihat loh bagus loh. Nah kita mencoba dan bertanya kepada master chef kita,
kita dikasih bimbingan, kita dikasih ilmu, akhirnya saya terus belajar dan belajar, diangkatlah menjadi seorang cook, akhirnya menjadi senior cook, sampai sekarang menjadi CDP seperti itu. Keren. Ya. Nah, ini juga chef masih mengenai tentang, saya terinspirasi dari stewardnya tadi. Nah, tapi dilemanya adalah ketika kita lihat anak-anak muda sekarang nih chef, banyak banget kan yang mungkin lulusan sarjana gitu, tapi jangankan menjadi steward chef, untuk menjadi seorang daily worker pun, yang mungkin cook daily worker, mereka kadang-kadang masih gengsi, apalagi disuruh nyuci piring. Chef, judulnya, "Kamu mau nggak di steward? Kita lagi kosong nih di posisi ini." Mereka tuh bisa berpikir ribuan kali, padahal mereka tidak punya pengalaman, chef. Jadi gimana menurut chef menanggapi itu dan pesan untuk mereka, chef? Karena begini, yang namanya kita bekerja dalam dunia pariwisata semuanya butuh proses. Artinya ketika kita sebagai seorang sarjana, kita nggak langsung blok langsung di posisi yang sangat tinggi, bukan seperti itu. Karena di dunia pariwisata ini kita juga butuh pengalaman, yang terutama adalah pengalaman. Nah, pengalaman kita dalam bekerja, di mana kita dalam bekerja itu dituntut untuk mengetahui segalanya tentang dunia yang kita jalani seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu gengsi ya, chef ya? Nggak usah kita gengsi. Yang penting kita ambil semua suatu pekerjaan itu sebagai betul. Sebenarnya yang penting ya itu tadi, nggak perlu gengsi, niat, dan saya rasa di setiap bidang itu pasti ada ilmunya sendiri-sendiri ya, chef ya? Pasti ada hubungannya. Nggak mungkin tidak. Iya sih, karena banyak banget sekarang juga yang saya tahu, untuk menjadi seorang general manager pun itu ada yang backgroundnya itu sebagai seorang steward juga dulunya, dan itu saya kaget banget, dan beliau bisa menjadi seorang general manager di perhotelan, itu luar biasa banget. Sama kayak chefnya, ternyata siapa tahu ternyata karena dulu nggak pernah nolak, yang penting halal gitu kan. Ternyata sekarang bisa seperti ini gitu. Artinya semua hal yang kita lakukan itu pasti akan dibayar kan nantinya ya, chef ya. Chefnya mencari staff untuk join menjadi salah satu tim, pasti kualifikasinya lebih berbeda lagi nih, chef. Seperti apa itu, chef? Kalau saya tetap pada prinsip saya, ketika orang itu mau belajar, artinya belajar dalam bidang di kitchen itu, dalam kulineri itu pasti akan saya terima. Intinya dia punya semangat, punya kemampuan juga tentang skill di kitchen, terus loyal dengan waktu, attitude-nya baik, disiplin, seperti itu pasti akan saya terima. Seperti itu, karena orang-orang yang seperti itu kita akan gampang mengarahkan seperti itu. Betul. Tapi kalau usah dah khawatir kita mungkin kita nggak kenal, ada orang dalam. Intinya kita percaya diri. Keren. Dalam suatu perusahaan kita ngelamar, kita percaya diri. Terima nggak terima, mungkin kita belum jodoh untuk bekerja di sana. Betul. Tetapi kita tetap bersemangat untuk hari esok yang lebih baik. Itu aja menurut saya. Benar banget, benar. Jadi karena banyak juga nih sekarang teman-teman kita mungkin ya, chefnya yang belum mendapatkan kerja itu banyak juga beberapa di antara mereka itu kayak menjadi down gitu. Jadi semangatnya tuh udah mulai kendur karena mungkin udah coba ngelamar sana sini masih belum ada yang manggil, atau mungkin ada yang manggil nggak lolos. Entah itu menurut chef apakah memang skill mereka yang harus ditambah lagi, atau memang ya itu tadi mungkin juga belum rezeki gitu ya kawan-kawan gitu. Menurut chef gimana? Iya, belum berjodoh. Oh iya benar, belum berjodoh. Kalau rezeki itu udah pasti ada ya. Iya. Cuma belum jodoh. Benar-benar. Seperti itu ya. Gini, sebenarnya ketika mengelamar kerja itu kemungkinan kita harus koreksi diri dulu. Nah, seperti itu. Apa sih yang kurang dalam diri kita? Nah, itu. Ketika kita mengetahui kekurangan dalam diri kita, maka kita harus belajar seperti itu. Karena seorang chef akan bertanggung jawab dengan anak buahnya seperti itu, dengan kru yang lainnya, supaya bagaimana ya perusahaan itu bisa lebih maju. Ketika attitude mungkin kurang, atau mungkin skillnya bagus tapi attitude-nya kurang, juga nggak baik kan seperti itu. Ya, kita mencari yang
perfect lah dalam dunia pariwisata itu pasti seperti itu. Kalau boleh tahu nih Chef, selama di Canggu Dream Village nih, nah kita mau nanya nih, kira-kira kalau di sini tuh menu andalannya Chef apa? Ini agak melenceng dikit sih, Ya, kepo aja. Ya. Kalau di sini ada namanya Dream Canggu Seafood seperti itu andalan kita. Apalagi ya nasi goreng spesial, pizza Canggu favorit kayak begitu tuh food favorit kita yang ada di sini. Malah yang saya pikir itu menu andalannya itu ayam geprek loh Chef. Itu keren banget kan. Teman-teman harus food. cobain deh, harus kesini. Itu ayam gepreknya luar biasa enak banget. Saya pikir itu andalannya Chef. Kalau boleh tahu nih Chef, Chef sendiri di dunia pariwisata itu sudah berapa lama? Kalau saya di dunia pariwisata dari tahun 98. Oh, dari 98. Ya, 98 karena saya tamat SMA itu tahun 98 saya awal pertamanya itu di restoran Gayatri namanya di Ubud. Nah, selama 6 bulan akhirnya saya pindah di salah satu hotel di Kedonganan, habis itu ke Nusa Dua, habis itu ke Legian, dan sekarang di Canggu Dream Village. Kemana-mana ya Chef ya? Itulah artinya kita pengalaman itu yang utama. Samping itu kita juga menambah teman dalam bidang kulineri seperti itu. Skillnya juga nambah ya Chef ya, karena setiap perusahaan itu pasti Beda. menu andalannya juga beda-beda, resep baru, kemudian resep rahasia resep baru juga, dan apa ya tekniknya pasti beda-beda yang didapat ya Chef Itu udah ya. pasti ya. Nah tadi ada yang saya garis bawahi nih Chef, jadi dulu lulusan SMA, Iya, bukan SMK. tidak SMA. Berarti bukan nggak ada sangkut pautnya dengan pariwisata. Pariwisata tidak, karena saya nggak ada pikiran untuk menjadi seorang chef tuh nggak ada dari dulu. Nah kalau gitu, Tetapi ketika ya. kita melihat orang masak di sana kita, loh enak loh. Dari sana niat itu timbul ketika melihat orang masak seperti itu. Kok enak, bagus seperti itu. Apalagi ketika kita bisa menyenangkan orang, lidah para tamu itu kepuasan batin bagi kita seperti itu. Betul. Nah, saya jadi tambah kepo nih. Boleh dong sharing sedikit nih Chef. Kayaknya pengalaman hidupnya tuh luar biasa ya sampai bisa ke titik sekarang ini. Karena tadi kita dapat clue pertama, beliau pernah menjadi seorang steward. Kemudian cuma lulusan SMA loh, bukan pariwisata. Nah, pengen tahu nih. Coba mungkin Chef bisa sharing sedikit nih kira-kira pengalaman hidupnya dari awal karir sampai kayak gini, mungkin suka dukanya juga seperti apa dulunya, pasti dong nggak mulus-mulus gitu aja. Itu udah pasti. Karena apa? Karena kita selama kita bekerja dari awal saya bekerja itu ya banyak gemblengan, banyak cacian, banyak makian dari seorang teman-teman chef yang dulu itu. Tapi kita harus tahan dengan hal seperti itu. Karena apa? Niat kita adalah untuk yang lebih baik. Seperti itu. Anggap aja angin lalu semuanya. Tapi niat untuk belajar dan belajar, semangat untuk hidup lebih baik itu muncul dari dalam diri kita. Akhirnya kita bisa seperti ini. Seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih suka galau nih, nggak bisa masuk hotel nih karena nggak ada background perhotelan, karena banyak banget nih followers kita Chef yang pengen banget masuk dunia perhotelan tapi mereka minder, saingannya banyak, kemudian mereka nggak punya basic hospitality, tapi ternyata semoga teman-teman itu tercerahkan ya sekarang. Bahkan beliau itu bukan lulusan pendidikannya itu bukan hospitality, bukan pariwisata, tapi bisa jadi chef komang seperti saat ini. Nah, semoga teman-teman juga terinspirasi ya Chef ya. Iya, semoga harapan saya yang untuk anak muda tetaplah belajar, apa yang diyakini laksanakan semuanya. Misalnya mau jadi apapun, yang penting kita percaya diri, intinya seperti itu, dan yakinkan diri bahwa saya bisa seperti itu. Oke, dan intinya nggak boleh baper ya Chef? Iya, nggak boleh baper, nggak boleh galau. Bener. Iya. Ngalamin nggak sih Chef, anak-anak sekarang itu kalau misalnya kita marahin dikit itu bapernya luar biasa. Ya, sampai nangis, karena di sini aja training kita gembleng itu udah baru kita kasih kayak begini mereka udah nangis. Tapi setelah mereka nangis saya sadari mereka bahwa
saya begini bukannya saya marah, bukannya saya benci, tapi ini semua untuk kebaikan dan masa depan kalian seperti itu. Karena saya pun dulu pernah juga seperti ini, tetapi apa yang saya dapat, ilmunya yang kita dapatkan seperti itu. Kalau mereka baper terus ya akhirnya ilmu-ilmunya juga mental. Iya, mental ya, karena mereka nggak akan konsentrasinya hilang seperti itu. Karena mereka nggak fokus, lebih fokus ke amarahnya, ke bapernya gitu. Ke hatinya gitu. Aduh, hari ini Chef Komang masuk gitu ya. Aduh, dimarahin lagi. Pasti ya, kalau di kitchen ketika kita melihat seorang chef yang datang itu udah beda gitu. Udah beda dalam arti, waduh, chefnya masuk mulai udah tegang, semuanya dah kayaknya apa yang kita lakukan salah seperti itu. Betul. Karena kita nggak punya kepercayaan diri bahwa apa yang saya lakukan udah saya lakukan, kemungkinan ada kurang pasti nanti diperbaiki, yang keliru masih bisa diperbaiki seperti itu. Dan juga kalau misalnya bikin salah itu yang penting jangan ngeles ya Chef ya. Jangan ngeles, tetap kita pada intinya untuk belajar dan belajar yang luas, dipenuhi oleh ilmu pengetahuan seperti itu. Apa yang kita cita-citakan pasti akan tercapai ketika kita mau belajar, seperti itu aja. Karena saya rasa dimanapun akan sama ya, apalagi dimanapun yang saya dengar memang dunia kulineri, kitchen ya terutama keras. Itu memang keras karena tuntutannya itu luar biasa karena berhubungan dengan opini para tamu yang menyantap komen daripada tamu, karena kita memuaskan lidah mereka. Betul. Seperti itu. Platingan, resipi, semuanya harus mereka lakukan karena dalam resipi itu kan ada gram-graman itu dan mereka harus sesuaikan itu biar enggak nanti cost-nya tinggi karena seorang chef itu harus mengontrol cost seperti itu, controlling namanya. Betul, gimana kualitasnya tetap terjaga tapi cost-nya juga terkontrol gitu ya. Itu keren banget Chef. Ini baru di hotel ya Chef ya, masih di darat ya. Masih di darat. Apalagi kalau misalnya cita-citanya jadi chef tapi di kapal pesiar. Ya, itu lagi lebih keras lagi. Karena udah nggak ada hiburan ya Chef ya, hiburannya nggak ada. Mereka di dalam kapal terus di laut. Dan ini masih mungkin sekarang marahan, nanti pulang kerja udah kemana lah, lancong, habis itu refresh lagi, besoknya udah datang lagi dengan energi baru gitu. Nah, kawan-kawan, jadi memang untuk menjadi apa yang kita cita-citakan itu memang nggak mudah ya, nggak pernah mulus ya Chef ya. Contohnya Chef setelah bertahun-tahun juga nggak langsung jadi seperti sekarang, pasti banyak banget yang dilalui gitu. Itu udah proses dalam meniti karir, itu memang banyak yang harus cobaan yang harus kita lalui. Benar. Seperti itu. Dan yang saya tangkap juga dari Chef Komang itu berarti beliau itu intinya tidak takut untuk mencoba, karena kan beliau tadinya nggak ada siapa sangka bisa seperti ini, nggak ada keinginan untuk menjadi seorang chef, tapi karena berani mencoba ternyata rezekinya juga di sana ya Chef ya. Ternyata karirnya juga di situ ya. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak mau mencoba ya Chef ya. Selama itu masih positif dan otomatis juga masih halal, jadi kita jalanin aja dulu ya Chef ya. Ada pesan lagi nggak Chef nih buat kawan-kawan kita, terutama nih yang lagi galau nih pandemi belum dapat kerja. Gimana nih Chef? Karena sekarang dunia hospitality juga semuanya pada betul. Kalaupun ada yang nyari, itu pun satu diserbu banyak orang ya Chef ya. Kira-kira pesannya apa nih Chef? Ya, selama pandemi ini sebaiknya kita melakukan kita rehat, tapi selama rehat kita belajar. Betul. Karena belajar itu banyak yang harus dengan media apapun kita bisa belajar. Kalau saya pun masih belajar, misalnya di YouTube kita nyari, di media sosial lainnya kita nyari terobosan-terobosan baru untuk menambah pengetahuan kita tentang di kitchen seperti itu. Misalnya platingan, yang terupdate seperti ini loh platingannya ya. Seperti itu kita menuruti mengikuti arus modernisasi tentang platingan yang ada
saat ini seperti itu, biar enggak ratingnya dibilang kuno kayak begitu. Nah, kita update terus, kita terus pantau bagaimana sih perkembangan dunia di kitchen kulineri itu sendiri. Misalnya di Western, apa sih yang menjadi topnya sekarang, ya itu kita kembangkan juga seperti itu. Kita belajar masih seperti itu. Tetap. Oke, jadi jangan terlalu monoton sama yang dulu ya, terpaku sama yang dulu. Jadi kita harus kembangkan bisa mengikuti zaman juga. Kalau enggak, kitanya yang ketinggalan ya, yang ketinggalan nanti tamunya loh kayak dulu lagi seperti itu ya. Iya, betul. Oh, ini udah keren, bagus seperti itulah. Iya, keren banget Chef. Terima kasih banget untuk sharingnya. Kemudian juga semoga ini pokoknya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan ingat, pokoknya intinya tadi adalah percaya diri dan tetap semangat. Jadi dan belajar terus. Jadi tadi itu ya, gunakan smartphone-nya dengan bijak. Jadi jangan untuk yang hal-hal yang negatif aja. Betul. Jadi gunakanlah itu untuk menambah skill kalian, mengembangkan skill kalian, wawasan dan semuanya. Terima kasih Chef, super banget hari ini, dan makasih juga buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Silahkan bisa dipraktekkan apa yang udah jadi pesan-pesannya tadi Chef Komang, dan semoga bermanfaat buat kalian yang saat ini mungkin sedang mencari kerja dan buat kalian yang saat ini sedang bekerja. Terima kasih.